Ibn al-Haytham, juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Hazan, lahir pada tahun 965 Masehi di Basra, yang saat itu merupakan bagian dari kekhalifahan Abbasiyah. Informasi tentang kehidupan awal dan pendidikan Ibn al-Haytham agak terbatas, tetapi beberapa detail penting dapat didasari dari berbagai sumber sejarah. Ibn al-Haytham lahir dalam keluarga yang berpendidikan dan terhormat. Sejak usia dini, ia menunjukkan minat dan bakat dalam bidang ilmu pengetahuan. Kota Basra pada waktu itu adalah sebuah pusat kebudayaan dan intelektual yang penting di dunia, yang memberikan lingkungan yang subur bagi pendidikan awalnya. Pendidikan Ibn al-Haytham dimulai di Basra. Pendidikan dasar yang diterimanya di Basra mencakup studi-studi agama Islam, bahasa Arab, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan, di mana ia belajar berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, fisika, dan filsafat. Karena Basra merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan, ia memiliki akses ke perpustakaan dan para ilmuwan terkemuka. Untuk melanjutkan pendidikannya, Ibn al-Haytham pindah ke Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada waktu itu. Di Baghdad, ia memiliki kesempatan untuk belajar di bawah bimbingan para ilmuwan terkemuka dan mendapatkan akses ke perpustakaan besar yang mengoleksi karya-karya klasik Yunani dan Romawi, serta karya-karya ilmuwan Muslim terdahulu. Di Baghdad, ia memperdalam pengetahuannya dalam berbagai bidang, termasuk matematika. Ia belajar geometri, aljabar, dan aritmetika, serta karya-karya Euclid dan Archimedes. Astronomi, ia mempelajari teori-teori astronomi yang dikembangkan oleh Ptolemeus dan ilmuwan Muslim lainnya. Dan termasuk disiplin ilmu yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu fisika dan optika. Ia mulai mengembangkan minat yang mendalam dalam studi cahaya dan penglihatan, yang kelak menjadi bidang utama kontribusinya. Selama di Baghdad, Ibn al-Haytham juga terpengaruh oleh karya-karya filosof besar seperti Aristotle dan para ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Ia mempelajari pendekatan mereka dalam ilmu pengetahuan dan filsafat yang kemudian mempengaruhi metode ilmiahnya sendiri. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad, Ibn al-Haytham kembali ke Basra dan mulai mengajar serta menulis. Namun untuk mencari perlindungan politik dan lebih banyak kesempatan untuk penelitian, ia kemudian pindah ke Mesir. Di Mesir, ia melanjutkan penelitiannya di bawah naungan kekhalifahan Fatimiyah. Di Mesir, Ibn al-Haytham bekerja di berbagai proyek, termasuk studi tentang Sungai Nil dan upaya untuk mengatur aliran airnya. Meskipun proyek ini tidak berhasil, pengalamannya di Mesir memberinya kesempatan untuk menulis sebagian besar karyanya yang paling penting, termasuk Kitab Al-Manazir atau lebih dikenal sebagai buku optik. Ini bukan Quran, bukan buku doa-doa, bukan kitab kuning yang biasa dibaca di pesantren. Percaya atau tidak, buku ini dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, Reine Descartes, sampai Leonardo da Vinci. Judul aslinya dalam bahasa Arab adalah Al-Manazir, tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Book of Optics. Ini adalah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Menariknya, buku ini usianya lebih dari 1000 tahun, tapi sampai sekarang masih relevan. Amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago. Siapa penulis buku ini? Orang Barat menyebutnya Al-Hazan, sebutan Latin untuk Al-Haytham. Ya, beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan Muslim di abad ke-11, di mana ketika itu Islam sedang dalam masa keemasannya. Orang Barat menyebutnya The Islamic Golden Age. Mungkin bagi kalian Ibnu Al-Haytham bukan siapa-siapa. Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? Bahkan banyak Muslim yang tidak kenal beliau. Tapi di Eropa, beliau sangat terkenal, disejajarkan dengan Galileo dan Newton, karena beliau adalah peletak dasar ilmu tentang cahaya. Sehingga Ibnu al-Haytham disebut sebagai The Father's Optics. Karena itu pada tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan The International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. I am pleased to partner with international organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn al-Haytham Global Campaign to promote light science for the benefit of all. A groundbreaking scientist from 1,000 years ago, the life and work of Ibn al-Haytham
have never been as relevant as they are today. Salah satu temuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains dunia ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Indonesia sangat berharap untuk mengembangkan seperti Plato dan Euclid, percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliaulah yang memetakan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya, seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuannya ini bukan sekedar teori. Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen. Bahkan eksperimennya yang bisa dibilang cukup sederhana ketika itu menjadi dasar bagi penemuan kamera zaman sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obscura. By the way, tahukah kalian, kata kamera berasal dari bahasa Latin yang artinya ruangan, sedangkan obscura artinya gelap. Jadi kamera obscura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimennya di ruangan gelap saat beliau di penjara. Beliau di penjara karena penguasa Mesir pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir Sungai Nil. Namun, usahanya dianggap gagal dan sang raja marah, lalu memenjarakannya. Tapi saat di penjara inilah justru jadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan dunia sains modern. Salah satunya penemuan kamera obscura. Saya akan dapat menganggap gambar kisah ini di layar transparan ini. We have a beautiful view of a nice church just outside the window here. Now, if I close this blind, through this pinhole I created in this blind, I'll be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an inverted image, as Ibn al-Haytham explained and demonstrated. If I let this eye look through this pinhole, I'm gonna be able to see the image of the church again, invert it back on the retina. Jika saya membiarkan mata ini melihat melalui pintu ini, saya akan dapat melihat gambar kisah ini diubah kembali ke retina. Kalau kalian temuan Ibnu Al-Haytham ini biasa saja, perhatikan bahwa Ibnu Al-Haytham bukan sekadar menjelaskan cara kerja mata, tapi sifat dari cahaya itu sendiri. Beliaulah yang pertama membuktikan bahwa cahaya berjalan dalam lintasan lurus, sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Dan ini menjadi landasan penemuan semua teknologi yang melibatkan cahaya, seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, sampai akselerator partikel. I'm sort of wondering what Ibn al-Haytham would think doing experiments with candles and pinhole cameras. Well, he wouldn't even be able to imagine a world 1,000 years later. I think it's come a long way, but ultimately we're using exactly the same principles that he was thinking about back Itulah then. kenapa buku Al-Haytham ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sains modern. Apa yang kalian pelajari di sekolah dalam bab optik, seperti cermin, pembiasan cahaya, lensa, cara kerja kamera, teleskop, mikroskop, semuanya berasal dari buku yang usianya 1000 tahun ini. Namun sayang, Ibn Al-Haytham tidak pernah disebutkan di buku-buku sekolah. For me, what's so amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago, 700 years before Newton, and here's a ray diagram. There's a convex lens, and there's a focal point, and there's all the ray lines and parallel lines and the angles of refraction. Here it is, 1,000 years ago. Menurut saya, apa yang sangat luar biasa adalah bahwa di seluruh dunia, kita berbicara tentang Newton sebagai ayah optik. Namun di sini kita berada 1000 tahun yang lalu, 700 tahun sebelum Newton. Dan di sini ada diagram cahaya, ada lensa konveks, dan ada titik fokus, dan ada semua garis cahaya, dan garis paralel, dan sudut refraksi. Di sini kita berada 1000 tahun yang lalu. Dan kalian perlu tahu, buku yang beliau tulis tentang sains bukan hanya ini, tapi Ibn Al-Haytham menulis lebih dari 200 buku. Dan bukan hanya tentang optik, tapi juga matematika, astronomi, dan engineering. Sayang, sebagian besar bukunya hilang. Ini adalah daftar buku-buku beliau yang terselamatkan. Sekali lagi, nama Ibn Al-Haytham mungkin bagi kalian tidak populer, tidak sepopuler Newton atau Einstein. Tapi asal kalian tahu, nama Ibn Al-Haytham atau Al-Hazan begitu pentingnya, sampai nama beliau dijadikan nama salah satu kawah di bulan. Dan beliau juga diabadikan dalam mata uang Irak, 10.000 dinar.
Dan ini adalah film yang diputar di perayaan The International Year of Light, kerjasama UNESCO dan Sridustu Inventions. Sebuah film yang mencoba menggugah kesadaran kita bahwa ada peran peradaban Islam dalam sains modern, melalui sebuah lubang kecil dalam ruangan gelap. Kemudian diberi nama Camera Obscura, Abbas Ibn Farnas. Dia berani bermimpi untuk menerjang 1000 tahun sebelumnya. Jika kalian seorang Muslim, tidak melulu harus pandai dalam urusan agama. Ibn al-Haytham adalah contoh bahwa seorang Muslim juga bisa berperan dalam kemajuan peradaban dunia dalam ilmu pengetahuan. Karyanya melampaui batas agama, batas negara, bahkan batas waktu. And he's regarded by many as being the father of modern optics. In fact, I'd go further than that and say he was the greatest physicist in the 2,000-year span between Archimedes and Isaac Newton. Wallahualam. Nah, gimana tentang video pembahasan kali ini? Jika menurut kalian ini menarik, silahkan dibantu klik tombol subscribe like-nya. Terima kasih.